Coba ngomong tes. Ya. Halo. Pagi-paginya kita ngopi. Bareng lagi Dido Halita. Keretek menemani. Sungguh nikmat apalagi yang harus kita lestari. Jadi orang janganlah sombong. Jadi orang jangan takut. Riset editor. Ngomongin apaan dok? Ngetes doang kan? Awan ada burung. Di atas ketoprak masih ada telur. Udah ya. Ngopi lagi nyok, ngopi lagi. Ngopi sini bersama kami. Nongkrong lagi nyok, nongkrong lagi. Nongkrong jalin silaturahmi. Nih. Halo CS Piscentong. Hari ini Piscentong ngopi lagi nyok bareng Adri. Doi ini seorang bankers man. Kita mau nanya-nanya, kita mau ngobrol-ngobrol, kita mau bincang-bincang masalah perbankan. Cekidot aja langsung lah. Oke. Dri, lu kan di bank nih. Kira-kira di kata siapa? Oh, bukan ya? Ih, gue vokalis Piscentong. Oh iya benar. Masih bayangan. Dia juga salah satu penggawa di Piscentong juga, CS. Ya, pernah jadi, bukan pernah, dia vokalis Piscentong walaupun Satria Bayang Hitam ya kan. Oke. Ngomong-ngomong perbankan itu ya, dunia perbankan nih ya. Menurut lu itu perbankan itu apa sih? Maksudnya gini lah, definisi bank itu apa nih? Kan banyak juga nih CS Piscentong yang belum, mungkin ada yang belum tahu, mungkin ada yang udah tahu, mungkin bahkan udah menggeluti dunia perbankan ya, atau jadi salah satu nasabah atau debitur. Tapi biar lebih jelas lagi kita coba tanya langsung nih sama si Andri nih. Gimana? Menurut lu nih bank itu apa sih? Bank itu konsepnya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya lagi untuk perputaran ekonomi. Maksudnya perputaran ekonomi itu? Jadi ada yang nyimpan dan ada yang juga disalurkan buat modal usaha gitu. Kan ekonomi jadi tumbuh. Jadi bank itu ada kredit, ada debit gitu lah ya? Ya. Ada nyimpan, ada keluar. Ada keluar. Oke. Salurin keluarnya itu. Bentuknya kredit. Lu kan berarti kan kerja di bank nih ya? Iya. Di bank itu lu istilahnya bukan, maksudnya sebagai apa gitu di bank? Sebagai marketing. Oh, marketing. Itu bahasa ininya marketing nggak? Wow, udah nggak awam lagi ya kalau dunia pekerjaan marketing lah ya. Nah, di perbankan itu apa sih produk-produk yang istilahnya itu yang dia kan jasa lah ya, termasuk jasa atau jasa keuangan lah ya? Apa produk-produk bank itu yang dia jual? Maksudnya kalau lu marketing nih, marketing itu kan jualan lah ya, maksudnya. Nah, lu tuh jual apa aja gitu di bank itu, apa sih produk yang bisa dimanfaatkan buat masyarakat gitu kan? Ya umumnya bank itu paling yang gue jual tuh ada tabungan, deposito, investment, sama asuransi. Berarti ada 4 tuh ya? Tabungan, deposito, investment, asuransi. Oke, kalau tabungan gue kayaknya udah paham lah ya. Deposito ya pernah punya lah, paham lah. Mungkin teman-teman juga tahu lah. Asuransi mungkin juga familiar lah ya. Kalau investment itu apa ya? Investment gue juga definisi investment dulu lah, atau arti atau bahasa Indonesianya lah, biar teman-teman Piscentong nih tahu nih apa itu investment di bank itu. Investment di bank itu bisa bentuknya surat berharga
Heeh, bisa bentuknya obligasi. terus Terus ada juga unit link. kalau gua ada denger-dengar dulu istilah apa ya? Lupa gua tuh apa tuh istilah perbankan juga. Oke lah, tapi itu mungkin buat orang-orang yang di atas lah yang main investment itu berarti kita bahas yang tiga ini dulu lah. Tabungan, deposito, sama asuransi. Lu kan sebagai marketing bank, kira-kira dari tiga itu produk apa yang paling susah atau paling sulit lu jual gitu ya, atau lu ingin ke tawarkan ke calon nasabah atau nasabah yang RO lah ya, bahasanya Ya, RO yang ya. paling effort sih pasti dari asuransi. Karena kalau dari tabungan sama deposito, udah pasti orang yang ke bank tuh mau nabung, kalau nggak mau deposito. Kalau datang ke bank mau asuransi sih masih jarang. Hmm, jarang ya. Jadi Ya, kalau asuransi, tapi kan asuransi itu maksud gini, asuransi itu kan bukan produk bank ya sebenarnya. Ada PT-PT iya ada perusahaan asuransi yang memang kerjasama. kerjasama nempel di bank buat jualan produknya di bank. Oke, kita bahas satu dulu nih. Pertama tabungan. Eh, tabungan itu kan ya perlu lah ya buat kita ya. Tapi keuntungannya orang itu punya tabungan itu apa ya dari segi di luar dari segi keamanan gitu. Ya, misal dari mungkin kalau di bank kan ada bunganya, tapi kan tidak luput juga Iya, ada administrasinya. salah satu itu tadi returnnya pasti kan orang cari. Heeh. Nyimpen, biasanya bank itu ngasih return atau bunga atau Hmm, imbal hasil. ya. Ya, kedua ada fasilitasnya, otomatis ada buat kirim uang, Hmm, ya kan, ada buat eh, penarikan uang, ya. ya kan, melalui mesin ATM. Ada juga buat metode pembayaran. Oke, oke. Ya, tuh. Jadi kita nih Jadi kalau misalkan belum pakai bank nih, eh, mau kirim uang larinya kemana coba? dulu ke pos, Ya, kantor pos. ya kan, Kan dulu zaman dulu. sih gitu. Tapi kalau dengan adanya lu udah ada punya tabungan, lu bisa melalui ATM, online banking, udah bisa kirim uangnya. Berarti kita obrolin spesifikasi bank dulu nih ya. Nih, setahu gue itu kan bank ada dua nih. Ada bank konvensional, ada bank syariah. Itu bedanya apa sih antara bank konvensional, bank syariah? Gimana tuh menurut? Konvensional kan umum, Konvensional umum. bank syariah ya menggunakan akadnya akad syariah. Nah, apa yang membedakan bank umum itu atau bank syariah? Kalau ada orang kan, wah bank syariah mah nggak ada bunganya misalnya gitu, Ya, atau ya nggak riba lah atau gimana. ya sebenarnya itu bank syariah itu eh, cocok banget atau biasanya tuh terbentuk dari yang udah mulai-mulai Islami dong. Maksudnya kalau Islami itu yang orang Islam gitu. Ya, Kalau orang nggak Islam, biasanya nggak akan oh, sorry, bukan bawa-bawa ini lah ya. Maksudnya ini kita kan ngobrol-ngobrol di tongkrongan ya. Jadi syariah itu bank yang Islam gitu. ya Islami. Biasanya orang-orang yang Islami dia pertama tidak mau riba atau bunga. Nah, Ya, itu pasti konsepnya syariah masuk di situ. Karena kan udah dibedah melalui MUI segala macam itulah yang konteks-konteks Islaminya udah ada dong gitu loh. Jadi di bank syariah itu tidak ada yang namanya bunga. Jadi kita sebutnya kalau di syariah itu imbal hasil. berhasil. Ya, Jadi bentuknya imbal hasil itu misalnya kayak gini lah gampangnya ya. Ketika gue nabung 10 juta, kalau di bank konvensional kan ada bunganya misalnya taruhlah 10.000 sebulan. Nah kalau di syariah itu gimana tuh? imbal hasilnya. Imbal hasilnya, tapi sama. Misalkan imbal hasilnya 58%. Ya. Berarti imbal hasilnya itu dari yang lu tabung nanti disalurin buat yang usaha. Nah, Oh, bukan buat kita pribadi lagi. bukan. Oh. Disalurin lagi ke ya situ bentuknya modelnya usaha ya, modelnya usaha. Nah, dari usaha itu kan nanti ada hasilnya dong. Misalkan dia jual pakaian, jual sayur segala macam itu kan ada hasilnya.
Nah, itu namanya imbal hasil. Jadi berapa yang dihasilkan dari itu nanti returnnya itu masuknya ke situ, ke syariah. Jadi returnnya bukan berbentuk bunga kalau di syariah tuh, Tapi itu imbal hasil. maksudnya buat kita sebagai nasabah gitu, Iya, buat kita tuh, buat nasabah imbal hasilnya. ya ya kurang lebih berarti kayak gue dapat bunga juga gitu. Iya, Tapi bahasanya tapi disebutnya imbal hasil. imbal hasil. Tapi berarti gini dong, kalau imbal hasil itu ketika duit itu dipakai untuk usaha dan ada hasilnya, kita dibagi. Iya, Kalau nggak ada, nggak ada, nggak dapat. nggak dapat. Oh, kalau Itu bunga konsep kan syariah. mau itu urusan bank lah ya. Iya. Pokoknya setiap bulan gue bunganya sekian gitu Iya. kan. Tapi nggak mungkin, bank segitu besar Iya. nyalurin nggak ada hasilnya. Iya. Oh, berarti nggak kerja dong tuh. berarti lebih enak syariah dong. Ya kalau dia masukin ke usaha bir nggak boleh dong ya. Boleh, itu di luar konteks. Ya misalnya ya Iya. misalnya ke apa Makanan. makanan lah gitu. Ya otomatis kan untung nih. Iya. Kita dapat tuh hasilnya. Tapi ada kriterianya nggak? Maksudnya ada persentasenya. Ada Kita persentasenya. dari kita misalnya taruh 10 juta, persentasenya misal 3%, kita dapat 3%. Ya, imbal hasilnya misalkan 58%, itu Iya. setara indikasi returnnya 3%. Nanti Tiga- ada penjabarannya seperti itu. Oke, kalau sistemnya hampir sama, cuman bedanya gini ya, kalau bunga di bank konvensional itu pokoknya mau lu untung mau lu kagak lu dapat sekian. Ya, Kalau di syariah, kalau untung baru dapat. ya. Kalau nggak betul. untung nggak dapat. Betul. Oh, jadi sebenarnya kalau kita nyimpen di bank syariah, Iya, karena biasanya kalau yang udah berbasis syariah tuh udah nggak perlu lagi return. Makanya ada di bank itu, yang di bank syariah itu produknya itu mengikuti akad syariah, yaitu akad wadiyah. Dia nggak ada return sama sekali. Jadi yang dia tabung ya udah yang dia tabung. Untuk admin sih masih ada. oh, jadi kalau kita nabung di bank syariah misalnya 10 juta dan Pilihnya akad wadiyah, eh, nggak ada return, nggak ada imbal hasil, nggak ada bunga. berarti Karena sebutannya itu kan return. berkurang terus dong Ya. setiap bulan. Enggak, Admin tetap ada. admin iya, Nah. maksudnya di admin Kecuali ada beberapa bank yang munculin produk wadiyah dan produk itu misalkan tiering range sekian, no admin. Nah, itu sesuai dengan fitur produknya aja. oh, itu kalau program ada Ya, program. intinya sih kalau akad wadiyah tuh dia nggak ada imbal hasil. Oh. Jadi benar-benar ditabung aja. Oke, Tuh. teman-teman Piscentong, ini kita baru bahas tabungan loh antara syariah dan konvensional. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu nih. Ngopi lagi bareng Piscentong. Ting tung. Oke, tadi kan kita ngomongin tabungan nih ya. Jadi tabungan itu kan tadi ada bank perbankan itu ada tabungan, deposito, asuransi dan investment. Kita lanjut ke deposito nih. Menurut lu itu deposito itu buat nasabah itu bagus atau gimana gitu maksudnya gue. Kita ini orang-orang awam nih nggak ngerti nih buat teman-teman mungkin teman-teman kalau deposito mungkin udah ada yang tahu cuman biar lebih jelas lagi nih. Misalnya gue punya duit 10 juta, gue mau nabung mau depositoin duit gue nih, bagusnya gimana nih? Ya kalau deposito pasti lebih bagus dari tabungan. Untuk returnnya ya, itu pasti lebih gede. Misalkan tabungan cuma 0,15, kalau deposito itu bisa 3% sampai 5%. Tergantung banknya. Iya, kalau nggak salah nih gue pernah tahu. Ada standar-standar dari BI gitu ya. Deposito itu setiap bank bunganya itu sekian lah gitu. Maksudnya ada patokan dari BI itu misalnya berapa gitu. Itu Ya. benar nggak sih? Betul. Jadi gini, untuk yang tadi lu bilang itu, jadi perbankan tuh ada kelasnya. Atau kalau lu lihat di Infobank itu ada namanya book ya. Book Jadi itu apa ada tuh? book 1 sampai book 4. Book itu Itu maksudnya apa tuh? kelasnya, kelas perbankan berdasarkan kecukupan modalnya. Oh, kayak BPR gitu lah ya. Kalau BPR itu Golongan book 1. book 1. Kalau book 2 itu misalkan kecukupan modalnya 500 juta aja udah boleh. Atau 500 juta. 500 M. 500 M itu. Atau 50 Kalau M. book 2 Itu bisa di atas itu, misalkan dimulai dari 2T.
Itu dari segi kecukupan modal ya. modalnya. Ya, Kecukupan makanya modal. diklasin tuh. Ada Hmm. book 1, book 2. Kalau book 3 yang paling tinggi itu book 4 udah di atas 50 T. Gitu. Jadi istilah di bank itu kan ada book 1, book 2, book 3, book 4. Nah, buat kita nih yang orang-orang awam nih, eh, gimana sih cara bedain? Oh ini bank book 1 ya kalau BPR lah gue paling gampang. Oh bank ini bank book 1, ini bank book 2, ini bank book 3, nih bank book 4 nih. Buat orang-orang awam nih gimana cara cara ngebedain itu bank dengan kriteria itu tadi? itu mah gampang dong, bener ya. Gimana? ATM-nya banyak, Kalau ATM-nya banyak berarti book book 4. 4. Oke. Banknya banyak, Maksudnya cabangnya cabangnya ada di mana-mana. cabangnya banyak-banyak sampai Iya. ke pelosok-pelosok udah ada. Iya. Sampai ke daerah-daerah tuh. Iya. Udah paling gampang dah nentuinnya. Itu pasti book 4 tuh. Iya, Oke, terus kalau bank kan ada bank asing, ada bank lokal nih ya. Bank lokal itu ada yang book 4? Pasti ada dong ya. pasti ada. Bank asing ada nggak yang book 1? Ada, Ada juga. pasti ada. Jadi nggak bisa tergantung modal itu tadi ya. Iya, tergantung Grade- modalnya itu Berarti tadi. bank asing juga belum tentu juga dia bisa di grade 4 ya, di book 4 ya. Iya, belum. Jadi kalau bank book 4 itu yang fasilitasnya berarti ya fasilitasnya itu udah banyak lah ya. Kayak m-banking. Jadi kalau misalkan iya, bankingnya itu Hmm. kan pasti udah ada semua kan kalau di book 4. Nah, misalkan lu ditawarin nih sama marketing ya, marketing bank. Dok, gua di bank nih, lu nabung di gua aja. Ah, Rate gua 9, 10 maksudnya rate 9-10 apa tuh? rate bunganya. Bunga ya. 9% atau 10% gitu? Iya, 9%, 10%, tapi per tahun tetap kalau hitungan perbankan tuh rate itu dibaginya per tahun, Berarti per bulannya dibagi 12. ya 1% juga. Iya. Tetap kalau hitungan perbankan tuh misalnya 7%, 9% itu per annum per tahun. Berarti tadi kan yang ada gap-gap dari nggak standar dari BI itu berapa sih sebenarnya bunganya itu per bulannya? 575 kalau sekarang. 5,75 per Iya. bulan. Iya. Berarti Kalau kasarnya misalkan lu kasih ada yang nawarin, jadi perlu tahu juga kalau misalkan ada yang nawarin bunga gue 10, pasti lu nanya, lu di bank apa gitu nah kan? iya. Ya kan, lu di bank Iya, apa? kadang-kadang juga gitu ada yang nawarin kan misalnya di bank A dia cuma 5,75 deposito, tapi di bank satu lagi atau di bank B dia berani sampai 7 atau lebih dari 5. Ya, misalnya 9, 10 lah. Iya. Buat yang awam sih sebenarnya gampang kalau mau buat jadi acuan nyimpan di bank. Dikasih 10 gitu misalkan ya, 10%. Ya baiknya lu bertanya gitu. Wih, lu di bank apa nih gitu kan. Gue bisa returnnya sampai 10 gitu loh, 10%. Kenapa kita bisa nanya gitu? Ya karena biasanya tuh kalau di perbankan masih menganut yang namanya high risk high return dong. Maksudnya? High return. Jadi semakin tinggi return yang lu dikasih, resikonya juga biasanya semakin tinggi. Oh, oke. Gitu. Jadi Ya kalau jangan-jangan nih banknya masih book 1 gitu kan, makanya bisa kasih Makanya 10. dia Nah, book 1 kan masih yang pertama tadi kan resiko ya. Resikonya banknya kuat nggak nih ya kan? ya Maksudnya banknya bener nggak nih ada? Ya kan biasanya kan kayak gitu. nggak aman lah ya, Ya nggak aman. Takutnya banknya Contohnya bang bokir lagi bang ya. bokir. Begitu bang bokir redet, duit lu hilang. Itu deh. Itu. Bukannya kalau di bank itu ada jaminan, ada LPS gitu yang ditanggung gitu-gitu kalau nggak Iya, salah. ada LPS. Jadi LPS itu kan lembaga yang menjamin simpanan bank. Nah, maksudnya gini nih. Misalnya gua nyimpen nih di bank bokir lah yang bahasanya itu tadi ya. Tiba-tiba banknya kolab. Itu dijamin nggak duit gua tuh? Bank bokirnya ada nggak LPS-nya? Misalnya ada nih. Dijamin. Nah, dijamin itu kan ada apa namanya? Maksimal 2M. Nah, misalnya maksimal 2M nih. Ternyata duit gua ada 2,5M. 2M yang dibalikin. 2M doang yang dibalikin. Kalau yang 500-nya berarti angus. Tapi kalau misalnya kita nabungnya di bank, bukan bank bokir gitu, bank-bank yang istilahnya bank yang book 4 lah gitu. Tetap ada LPS-nya juga. Digantinya 2M juga apa? Tetap 2M juga. Oh, iya berarti. Tapi kalau bank-bank kayak yang buang bokir gitu, jadi gini. Iya, gimana misalnya? LPS itu kan dijamin maksimal 2M. Nah, kalau bank book 1 itu pasti resikonya lebih tinggi untuk sisa duit lu yang tadi. Misalkan duit itu 2,5. 2M-nya udah di cover sama LPS. Nah, 500-nya dia bisa cover nggak? Oh, kalau dia nggak bisa cover? Nah, kalau masih kecukupan modal dia nggak ada, gimana mau cover lu?
Tapi kalau bank yang booknya grade-nya book 4, Udah 50 T, kelolaannya udah gede nih, nah, 150 T, ada gitu kan. kemungkinan bisa dibalikin. Ya pasti kalau lu cuma 500 juta lu dibalikin dong. Iya. Orang dia modalnya aja ada 50 T, Berarti kita gitu. harus jeli juga ya Jeli milih-milih. dari bank. Makanya yang pertama yang harus dipegang tuh biasanya semakin tinggi returnnya, semakin tinggi juga resikonya. Namanya Semakin kita nyimpen di lembaga keuangan, lembaga lain bukan bukan di lu sendiri gini loh. Jadi lu harus perhitungkan juga resikonya gitu loh. Jangan cuman, wih returnnya 20% gila kan. betul Bang Kosim ya kan. Banknya Bang Gokir ya kan. Bang Kosim. Begitu Bang Kosimnya pindah ke Amsyong. Singapura, Amsyong duit kita ya. langsung duit lu. Gitu. Intinya semakin tinggi apa tadi bunganya, Returnnya, biasanya Resikonya. makin rendah booknya biasanya, umumnya gitu. Ya, jadi Semakin rendah booknya semakin tinggi biasanya dibanding ngasih. ya jadi gini ya kasarnya gini, semakin dia rendah booknya, maksudnya dia masih bank baru-baru, dia masih berani kasih bunga tinggi gitu kan? ya karena dia butuh yang namanya Butuh nasabah, butuh nasabah. butuh ini biar ya dana kelolaan dia tinggi, aset dia tinggi, perputaran dia juga tinggi. Tapi bank itu bisa naik grade dari bank book 1 ntar bisa jadi naik Bisa, grade. makanya ada kelas itu biar nggak didominasi gitu loh. Misalkan bank yang udah kecukupan modalnya tinggi disamain sama returnnya sama yang bank buku 1. Kayak gini, lu sama yang bank udah terkenal sama yang belum terkenal nih masih book 1 sama book 4, lu pilih yang mana kalau misalkan returnnya sama? Ya mendingan book 4 lah. Ya, makanya itu dibedain. Book 4 lebih kecil dari book 1. Biar book 1 juga tumbuh. Kalau dia perjalanan perbankannya bagus gitu kan, kreditnya lancar, dia bisa naik dari book 1 ke book 2, dari book 2 jadi book 3, book 3 bisa di book 4, makanya itu dibedain kelasnya. Oke, ngomong tadi kan tumbuh ya. Ini bank itu bisa tumbuh itu dari orang yang nyimpen duit banyak kita atau dari orang yang banyak kredit ke kita? Atau harus balance? Harus balance dong namanya bank. Dia kan Balance ya? nyimpan sama nyalurin. Yang penting produktif ya. Ya. Yang nyimpen juga ada, yang jual ada, dia balance. Sekarang dia bisa naik grade. dia ngeluarinnya banyak nih. Yang nabung nggak ada, dia ngeluarinnya dari mana? Nah, Logikanya kan nggak ada kan. Terus dia yang nyimpan banyak nih, tapi dia nyalurinnya nggak ada. Berarti dia nggak ada bisa Ya. muterin dana dong. dia nggak, ya disitulah ya. Curigain juga tuh. Keluar kreditnya banyak. Keluar nyambungnya banyak, kreditnya nggak main gitu. Tuh Ada nggak bank yang begitu? ya banyak, Nyimpen dong, tapi kreditnya nggak ada. Ada. banyak masih ada. Bang siapa aja tuh? Pakai G kalau jadinya. Kalau mungkin kalau BPR ya, gue yang agak paham ya. BPR itu mungkin dia kreditin yang banyak ya. Orang mungkin nabung ke bank BPR sedikit kali ya. Ya bisa. Jangan siapa? Lu pernah punya? Gue nggak pernah punya. Bang BPR itu pasti rata-rata orang kredit. Returnnya tinggi, kreditnya juga tinggi biasanya. Gitu aja sih bedainnya. Di BPR misalkan lu nabung bisa dikasih 3%. Terus kalau misalkan lu kredit bisa dikasih bunga kreditnya 10. Ya. Tinggi dong 15, bahkan bisa 20. Karena gitu. Dia ngambil keuntungannya tuh biar besar. Oke. Tuh, karena yang kredit yang dia kasih bunga yang dia kasih, return yang dia kasih juga besar. Jadi dari kriteria tadi bank itu book 1, book 2, book 3, 4. Coba kita ambil kesimpulannya nih buat teman-teman semua nih. Kira-kira menurut lu nih buat teman-teman Kiscentong ini lebih bagus tuh kita nabung di mana gitu? Di bank book 1, 2, 3 atau 4 gitu. Kalau menurut gue sih lebih bagus sih di book 4. Kenapa tuh? Pertama kan kecukupan modalnya tadi ya buat menjaga rasa nyaman kita aman gitu. Oh di book 4 aman lah, kita naruh 10 juta, mau se-M gitu kan. Ada penjaminannya juga dari LPS gitu loh. Nah, di samping itu juga kita bisa nikmatin fasilitasnya. Yang biasanya kalau udah book 4 itu lebih banyak fasilitas yang bisa digunain. ATM-nya ada di mana-mana tuh. Cabangnya ada di mana-mana. Lu mau nabung di daerah, mau di mana gitu bisa ada gitu. Ya, oh iya benar. Nah, Jadi better sih di book 4 lah. Lebih gampang lu nemuin cabangnya lebih gampang. Kalau biasanya kalau di book 1 tuh biasanya cuma ada 2 cabang, kantor pusat sama kantor cabang. Cabangnya cuma 3 misalkan. Itu cuma ada di Jakarta, Medan, Surabaya. Ya berarti kalau lu di Tangerang lu harus ke Jakarta dong. iya. Buat nabung, Tapi kan repot. kadang-kadang kan juga ada yang, wih nawarin, wih bunganya gede loh. Cuma sebulan bisa dapat segini loh, segini. Gua
Itu mendingan jangan kalau gitu atau gimana? Ya lu tahan lagi gitu. Kenapa kok bisa dikasih lebih tinggi Ya gitu pasti loh. banknya bank-bank yang Belum book ibaratnya 4 gitu, masih book 2 gitu. banknya nyarinya juga susah gitu Iya. kan. Apalagi nyari ATM-nya gitu kan, nyari Nah, banknya adanya wah susah. Ya cuman kan dia ada mobile bankingnya lah yang buat transaksi itu mungkin gampang. Cuma kita kalau ada apa-apa istilahnya mau cari banknya itu susah, apalagi ATM-nya gitu. Biasanya juga namanya kan tahu. Ngomong lokal tuh. iya, Belum pernah denger gitu. belum pernah dengar. Enggak. Bang book biasanya bang book 1 book 2 tuh memang masih jarang lu denger. Enggak ada Karena cabangnya juga memang paling sedikit ya. sedikit. Masih lokal aja. Iya, masih 1, 2, 3, mungkin paling banyak 4 gitu kan. Dan biasanya bank-bank book 1 tuh masih belum ada buat di daerah gitu. Misalkan Oh, masih terpusat di kota-kota kota-kota tuh besar aja kota besar aja gitu. ya. Mau di Jakarta ya udah adanya di Jakarta doang. Buat Tangerang belum tentu ada. Oke, berarti saran buat teman-teman pis centong nih kalau mau nabung mendingan bank-bank book 4 lah, istilahnya bank-bank yang udah fasilitasnya tuh udah ATM-nya banyak, banknya udah di setiap daerah ada, di kecamatan mungkin ATM-nya ada, iya, bener Iya. ya? Biasanya tuh udah sampai ke pom bensin juga ada tuh buat ATM-nya tuh. Iya, Di mall ada. Jadi ya lebih gampang. Yang kedua ya lebih aman aja gitu loh. Karena book 4 tuh ya udah kuat kesubukan modalnya. Dia dengan kesubukan modal itu mungkin dia sampai 20 tahun ke depan tuh dia settle gitu loh. Udah kuat gitu. untuk nih teman. Tadi kan kita nyerempet apa? Gue tanya yang masalah deposito nih. Deposito itu kan bunganya itu variatif tadi ya. Dari BI itu kan 5,75 nih. Ya, di Nah, book gue 4 misalkan. di bank gue tadi kan gue bilang pernah beberapa tuh sales bank itu nawarin deposito dengan kasih dan bunganya dia bisa ngasih lebih dari rate dari BI itu bener apa enggak sih atau gimana tuh? Ya itu sih benar. Apa Makanya kan itu kembali lagi ke banknya ya. Banknya itu di book berapa. biasanya kalau yang ngasih gede itu banknya booknya kecil dong berarti bank book 1 book 2 gitu. Biasanya kebanyakan kalau yang misalkan dari BI aja, BI acuan suku bunga BI 5,75 dia kasih 7 gitu kan. Iya. Ya, itu berarti masih book 2 kalau nggak book 3. Nah, Kalau di book 4 tuh biasanya di bawah-bawah situ pasti lu ditawarinnya. sesuai standar malah di bawah ya. Malah di bawah, misalkan BI 5,75 lu cuma dikasih 5, 4 malah 4,5 gitu. Cuman dari segi keamanan lebih aman. Iya, dari segi fasilitas lu selangkah udah ada ATM-nya. Tapi kan kalau deposito itu kan ada jangkanya kan. Ya, jangkanya. Nah, misalnya gini nih. Gue buka deposito. Taruhlah paling gampang 30 M lah ya. Gede banget ya. Aduh. Amin lah mudah-mudahan Pisendong punya duit 30 M ya. Ya, ribet. 100 M lah. Wah, gede lagi. Susah ngitungnya. Yang gampang bisa 10 juta lah itu jatuh. Misalnya gue punya jadi 10 juta nih, yang real aja ya kan. Nah, gue mau deposito nih ceritanya dari. Tunggu. Deposito ada minimalnya. 10 juta. Oh, itu 10 juta ya, Pak. Minimal. Oke. Jadi deposito itu ada minimal berarti itu ya. Ya. Minimal Tiap itu bank itu minimal rata-rata di 8 juta atau 10 juta. minimal tuh ya. Ya, minimal kalau banget 8 juta sih biasanya. buat teman-teman Piscentong yang mau deposito itu berarti di bank itu ada minimalnya tuh. Minimal itu 8 atau 10 lah ya. Ya. Antara 8 sampai 10 juta itu minimal untuk deposito. Oke. Kita gambarin ilustrasi nih. Kalau misalnya gue punya duit 10 juta nih, gue deposito nih, set. Itu bunganya itu kan berarti kalau di bank yang rate yang itu 5,75 dari BI. Gua taruh itu jangkanya kan dia ada jangka dong kalau deposito ya. Ada tenornya. Satu bulan berapa tuh ada jangkanya? Misalnya ada yang bulanan 1 bulan. misalnya 1 bulan nih. Ada yang 3 bulan, 6, 12, 24, 36. Tergantung banknya nyiptain Paling banyak. Programnya lah ya. Ya, Paling banyak berapa? 36, 3 tahun. 3 tahun. Nah, berarti kan ada yang 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan, ada 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun dan 3 tahun. Itu tingkat suku bunganya beda-beda dong berarti. Beda-beda. Tergantung juga banknya beda-beda.
Ada yang misalkan tenor 1 sampai 6 bulan sama rate-nya, bunganya sama. Ada yang 1 sama 3 sama 6 beda. 6 sama 12 sampai 36 sama ada. Jadi sesuai dengan banknya. Berarti semakin lama kita tanam waktunya, semakin gede bunganya. Iya, biasanya seperti itu. Oke, misalnya nih, gue ada duit 10 juta, gue mau depositoin 1 bulan. Bunganya yang paling gampang misalnya 5,75 sesuai rate BI ya. Berarti dalam 1 bulan gue dapat bunga, kalau 10 juta 5,75-nya itu berarti sekitar 30 ribuan lah ya. Berapa tuh? Kalau ngomong aja. Jadi perhitungan bunga bank itu misalkan 5% gitu kan. Iya. Itu per tahun. Oh, per tahun. Per tahun. Jadi itu per tahun. Berarti Jadi pengalinya itu nominal dikali bunga dikali jumlah hari. ya, Misalkan kalau sebulan berarti lu kali 30. ya, Pembaginya itu setahun 360. 365. Ya, Ya, 365 lah per tahun. Nah, sama biasanya ada potongan pajak 20%. Gitu buat Jadi- perhitungannya. Jadi ya kira-kira kalau 10 juta buat Jangan 5,5% aja. ya, oke kalau kita Dari desain 10 juta kan 5.000 tuh. kita ilustrasiin dari 10 juta bunganya misalnya 5 juta. 5%. 500.000 Kalau lu naruh setahun berarti dapatnya 500.000, potong pajak 20%. 500 kurang 20%. 500 kurang 20% itu 400.000. 400.000 Ya, bagi 12. bagi 12 per bulannya berarti. Berarti Kalau lu naruh setahun dapat langsung 400.000. langsung 400.000 Tapi kalau misal sebulan bagi 12 bagi 12 1.000. 30.000. Nah, oke. Jadi kalau gua taruh 1 bulan dapat 30.000 nih. Ya. Tapi kalau gua langsung taruh 1 tahun 400.000. 400.000. Ya, tapi lu nerimanya setahun setelah itu. Berarti sama aja dong gua bikin yang setahun sama yang 1 bulan. Beda. Jadi saat pembukaan deposito biasanya ada pilihan. Kalau yang setahun biasanya lebih gede dong. Setahun lebih gede, tapi ada pilihan buat pembayaran bunganya. Lu mau pembayaran bunga tiap bulan atau lamsam nanti setelah selesai. Kalau setelah selesai biasanya kalau setahun agak lebih gede dong berarti ya biasanya. Setahun lebih gede, tapi pilihannya bisa dibayarin tiap bulan atau nanti. Itu nanti Gitu. Kembali lagi ke fitur produk dari perbankan. Terus gini nih. Misalnya gue ambil yang 1 bulan lah, gampang. Gue taruh 10 juta. Tiba-tiba belum 1 bulan nih, gue mau ambil duitnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau deposito ada ketentuannya itu tadi. Lu ngelok sebulan. Ya. Kalau misalkan sebelum sebulan lu ambil itu namanya ada penaltinya. Nah, lu gimana? Bisa diambil, bisa. Bisa ya. Jadi potong jadinya. Iya, paling potong biaya pengambilan. Makanya kalau lu menaruh deposito itu berarti lu udah bener-bener Kunci 1 bulan tuh. kunci sebulan. Nah, biasanya kalau yang mau deposito itu ditanyain kalau berhenti di tengah jalan Ya, ada penaltinya. Ada penalti nggak? Iya. Itu. Biasanya itu kembali lagi ke perbankannya. Ada yang bisa dibebaskan biayanya, ada yang masih kena biaya. Jadi misalnya nih, gue deposito 1 bulan 10 juta. Tiba-tiba gue belum sampai 1 bulan, gue butuh duit nih. Gue ambil, gue mau close depositonya nih. Itu keambil 10 jutanya atau kena penalti? Kena penalti. Nah, berarti Kena penalti biasanya pasti. Ah, Makanya kan tergantung perbankannya, ada yang bisa free-in penaltinya. Nah, sama ada yang bunganya juga angus. berarti tapi masih bisa dong gue ambil, berarti gue Bisa. nyimpen 10 juta, begitu belum sampai selesai jatuh temponya gue ambil, dapat 10 juta duit gue juga. Ya, tambah penaltinya, potong penalti. Berarti Nggak utuh. nggak sampai 10 juta dong. Iya. Gua. Karena bedanya situ antara tabungan sama deposito. tapi ada nggak yang istilahnya ya kalau lu deposito, gue kayaknya pernah ada nih. Gue jadi depositoin 10 juta. Terus ketika belum jatuh tempo aja gue ambil, dapat gue 10 juta full. Cuman bunganya nggak dapet. Ya itu makanya tadi fitur produk dari Berarti depositonya. tergantung banknya. Ada penaltinya atau bunga perjalanan tidak dibayarkan juga. Ya, Tapi itu dia. pokoknya utuh. Pokoknya utuh, bunga perjalanan enggak. Ya, Nah, itu tergantung banknya ya. tergantung banknya. Makanya kembali Oke. lagi. Jadi kalau deposito biasanya harus jeli tuh antara penalti sama itunya
apa namanya? Pokoknya pokoknya. berkurang atau enggak gitu. Oke, teman-teman Piscentong tuh masalah deposito jadi kita juga harus lihat banknya dan tingkat resiko dari bunganya ya. Maksudnya kalau kita mau deposito berapa, bunganya berapa, itu ada rate-nya Fitur dan produknya sebenarnya fitur sih. produknya juga lihat banknya juga dari rate book 1, book 2, book 3, book 4. Ya, tadi udah dijelasin nih sama Adri nih. Oke, selanjutnya kan tadi kan ada produk apa aja? Tabungan, deposito, satu lagi asuransi nih, Adri. Berarti kita ngomongin asuransi nih ya. Sebelum kita ngomongin asuransi, kita ngopi dulu nih. Ngopi dulu, guys. Oke, habis ngopi-ngopi tadi nih. Tadi udah ngomongin tabungan, deposito. Satu lagi berarti kan asuransi nih. Asuransi itu, Dri, salah satu produk bank atau ada PT-nya lagi? Setahu gua ada PT-nya lagi, Dri, ya? Asuransi pasti di luar bank dong banyak kan. Bank. Ada juga kayak tadi yang gue bilang kalau udah buku 4 dia udah bisa atau Udah punya asuransi sudah punya sendiri ya, asuransi PT-nya sendiri. sendiri walaupun jadi Banknya sendiri, banknya sendiri tapi atas nama sendiri Hmm. banknya. Karena dia udah cukup dari permodalan juga udah cukup. Mereka Nah, udah bisa ngelola dana itu bisa buat asuransi juga. asuransi itu oke lah gini kan. Maksudnya definisi asuransi itu apa sih? Maksudnya yang gampang deh buat teman-teman pada tahu nih, teman-teman bis centong tahu tuh asuransi itu apa sih? Tapi dengan bahasa-bahasa yang teman-teman tuh bisa gampang terimanya gitu lah. Asuransi itu biasanya kan bahasanya itu dijamin, Menjamin, penjamin. misalnya kesehatan, Ya kalau untuk kriterianya ada kesehatan, ada jiwa, ada kendaraan. Kesehatan sama jiwa bedanya. Beda. Oh, beda. Oke. Terus. Oke, berarti kesehatan sama jiwa itu bedanya apa tuh, Dri? Beda. Kalau kesehatan kan resikonya yang di cover itu adalah mengenai sakit. Oh, Ya. kalau jiwa Kalau jiwa yang di cover itu biasanya adalah resiko dari meninggal dunia. kematian dan 80% cacat lah ya gitu ya kalau nggak salah ya. Ya, biasanya seperti itu. Cacat Cacat 80%. tetap total. Cacat 80%. Jadi cacatnya itu lebih dari 50%. Bukan 80 ya kayaknya. Lebih dari 50% biasanya. Jadi fungsi dari si orangnya itu kehilangan lebih dari 50%. Dia udah nggak bisa kerja Contoh lagi kalau contoh kalau cuma baru tangan aja dia masih bisa produktif, masih bisa jalan. ya. Klaim itu biasanya nggak berjalan. Jalan. Kecuali udah tangan sama kaki, itu kan udah jalannya juga udah susah. Buat gunain tangannya juga udah susah. Gitu. Jadi asuransi itu mengcover kebutuhan ya berarti ya apa sih tadi? Kebutuhan, ya. Kebutuhan kita dari segi Dari kesehatan, misalkan dari jiwanya juga, dari kendaraan, ataupun aset-aset lainnya seperti rumah, gedung. Gitu. Oke, coba diterangin nih. Asuransi itu apa sih asuransi itu? Buat yang gampang aja, buat apa perlunya buat temen-temen nih. Perlu nggak sih punya asuransi? Definisi asuransi itu apa sih? Terus kira-kira kita kalau mau pakai asuransi itu gimana sih caranya gitu? Ya, jadi kembali lagi, makanya kan tadi sebenarnya tuh gue balik lagi nanya nih kan, sebenarnya asuransi penting nggak sih Dok, buat lo? Menurut gua penting nggak penting ya? Maksudnya soalnya gini, Nah, kalau penting nggak penting, berarti lu masih belum ini nih orangnya galau nih. enggak, bukan gitu. Jadi gini, Kan makanya gue tanya nih, asuransi menurut lu penting atau tidak? ya kalau dikatakan penting penting. Cuman maksud gua Kenapa penting lu bisa bilang tidak? bukan tidak, penting nggak penting. Soalnya gini, Karena pertanyaan gue cuma penting atau tidak. penting nggak penting gini. Karena asuransi itu gua udah dapet dari kantor udah pasti dong dapat asuransi. Kalau kesehatan ya, Nah, pasti itu kan lu dapet dari kantor. dari Seandainya kantor lu nggak ngasih, lu protes nggak sama kantor lu? ya itu udah ada aturannya. Terus kita kan pemerintah juga Enggak, udah ada misalkan tuh. kalau misalkan kantor lu nggak ngasih nih, Protes lah pasti. protes lah. Berarti Iya. itu menurut lu penting atau enggak? Kenapa lu protes? Ya karena aturannya itu kita harus punya asuransi ketika kerja Ya, kan. berarti penting atau tidak? Makanya kan gue tanya. Penting. Nggak penting. Berarti kena ya. Berarti asuransi itu penting guys. Asuransi itu penting. Cuman gini maksud gua gini. Kenapa gua bilang penting nggak penting? Jadi gini, kalau kayak gua
Gua dari kantor udah ada asuransi ya kan. Terus Asuransinya apa? dari pemerintah kan juga ada tuh yang program pemerintah asuransi Iya. kesehatannya kan. Jadi kalau ada orang atau ada marketing atau sales yang nawarin gua, jadi kayak Nah, salesnya nawarinnya asuransi apa dulu? ya kesehatan misalnya kan. Udah nggak Terus- penting karena lu udah punya. Iya, itu dia. Nah, Sampai terjadinya penting nggak penting itu adalah kebutuhan guys. berarti Kalau Dido belum punya kesehatan, berarti jatuhnya penting. penting. Oh, berarti kita bisa ambil kesimpulan asuransi itu penting kalau orang yang belum punya asuransi. Iya, jadi asuransi itu sebenarnya kebutuhan. Jadi Jadi kalau premier kalau dia belum punya, tapi jadi tersier kalau dia udah punya. udah punya, gitu. bahkan sekunder bahkan tertier ya kalau kita Iya, udah punya. Iya, kalau udah- makanya gini nih. Ada beberapa marketing atau sales itu yang telepon gua, tawarin asuransi bla 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 bla. Gua bilang, "Gua udah punya, Pak. Gini gini gini." Udah ada, malah malah sorry ya bukan gua ini, gua punya dua asuransi. Cuman sampai dia pernah bilang itu, "Pak, ini bisa double cover loh." Jadi ketika gua udah asuransi, dia bisa kita klaim dan kita dapat double claim. itu ya Itu tapi fitur dari asuransinya. gitu. Ya, jadi asuransi itu seperti tadi kan kebutuhan. Misalkan lu udah punya kesehatan, ditawarin lagi kesehatan gitu Iya. kan, otomatis berbenturan dong. Iya kan udah ada ngapain lagi punya Berbenturan. lagi. Nah, makanya di situ lagi asuransi ngembangin, ini bisa double claim. Gitu. Gitu. Jadi itu salah satu fitur juga Jadi sih sebenarnya. keuntungannya kita double claim itu berarti ketika kita udah di cover sama asuransi kita yang pertama, dia yang cover double, kita dapat duit dong. Iya. Dapat namanya uang santunan ya atau klaim lah Iya. bahasanya. Ya itu kan kenapa lu mau beli pasti kan ada biaya lagi yang harus lu Ya, keluarin ada kan. premi kan. Ya berarti kan lu di situ menelaah manfaat apa lagi yang bisa gue dapat. Kalau Iya. sama-sama aja berarti kan Ngapain gue punya 2-3 ya? tingkat kebutuhan lu sama. Iya, benar Gitu. juga. Makanya kembali lagi seperti yang gue bilang kalau asuransi itu menjadi penting sesuai dengan kebutuhan lu. Iya. Itu sekarang kalau misalkan yang gampang kesehatan lu udah punya, lu tawarin lagi kesehatan ya buat apa gitu loh. Nah, asuransi itu kan ada banyak tuh. Ada asuransi mobil. Oh, gue kayaknya yang lagi agak perlu asuransi pendidikan nih. Asuransi pendidikan itu gimana sih? Maksudnya coba lu jelasin asuransi pendidikan itu misalnya kayak kan kalau gue punya anak nih, Ipang nih, gue mau anak gue nanti kan sekolah lah kalau syukur-syukur. Biaya pendidikan kan Iya. makin lama tuh sebenarnya makin tinggi kan. Hmm, Otomatis lu nyiapinnya dari sekarang Iya. daripada nanti pas saat udah butuh biayanya nggak punya aduh. nggak punya kan. Nah, Iya. makanya asuransi itu menjamin nih. Kenapa sih dijamin? Kita nggak tahu nih namanya terjadi resiko Bang Do. Jadi asuransi itu sebenarnya meminimalisir resikonya itu. Lu nabung nih, ditabung aja gitu kan. Hmm, Pas saat lu terjadi resiko, sakit atau sampai yang paling tidak ada harapan itu meninggal dunia kan. iya. Otomatis kan kalau cuma ditabung kan selesai dong, Oke. ya kan? Tapi Iya. dengan adanya asuransi, itu jika terjadi resiko itu, asuransinya tetap berkumpul dananya, Tetap jalan. tetap kumpul. Jadi di gini, saat lu selesai, misalkan ada resiko tutup usia, biasanya kalau pendidikan Iya. tuh ya kalau nasabahnya tutup usia, itu tetap dibayarin sama asuransi sampai terbentuk nominal yang lu rencanakan itu buat tabungan pendidikannya. Iya, iya, itu kayak artis-artis kita tuh artisnya topik Hidayat ya. Sapalas. Topik Sapalas dulu waktu itu kan. Topik Hidayat mah bulu tangkis. Oh iya, gue soalnya suka main bulu tangkis sih. Iya, tapi kan kalah mulu. Wih, kemarin menang gua. Oh benar. Juara 2. Tapi juara 2, berarti yang Iya. juara 1 Ya, yang menang kan? usaha tidak usaha tidak mengingin hasil lah istilahnya. Gue kan latihan terus ya wajar lah juara. Iya. Nggak maksimal. Tapi yang menang juara 1 tetap, Bro. Iya, tapi gue dapat juara juga, megang piala juga waktu itu. Juara Iya. Kalau juara 2. Iya, oke. Maksudnya waktu itu kan topik Sapalas tuh ya artis kan kenal lah ya. Dia pernah kan asuransi pendidikannya ya. Jadi dia ngasuransiin pendidikan buat anaknya. Tiba-tiba misalnya asuransinya kan 10 tahun, tiba-tiba di jalan waktunya itu cuman 3 atau misalnya taruhlah 3 tahun atau 5 tahun gitu. Tiba-tiba dia meninggal. Ya. Tetap asuransinya tercover sampai 10 tahun ya berarti ya? Ya, jadi gini. Jadi si Taufik itu merencanakan 10 tahun nih
Dia ngumpulin dana misalkan 100 juta buat pendidikannya nanti anaknya SMP atau sampai kuliah. kuliah gitu. Sampai kuliah, misalkan dia mau kuliahnya di satu universitas yang nanti butuh biaya itu sekitar 100 juta. Ya, misalnya. Nah, di situ dia nabung, ya kan? Dia asuransiin tuh. Dia bayar Premi setiap tahun. Nah, terjadi resiko di tahun ketiga misalnya. tahun ketiga, ya kan? Dia meninggal dunia. Kalau dia tidak asuransikan, dia cuma dapat tabungan dia selama 3 tahun doang Ya. dong. Nah, tapi dengan dia diasuransiin, itu dana yang dia tujuan 1 juta itu akan terbentuk, Dok. Di 10 tahunnya atau pas dia meninggal? Tergantung fitur produknya. Oh, gitu. Yang si nasabah beli. Jadi ada yang Tapi kalau misalnya yang terjadi resiko baru 3 tahun ternyata meninggal dunia nih. Dia mau keluarin 1 juta. langsung Ada yang dikumpulin sampai tenor yang tadi 10 tahun itu. Tapi 3 tahun ke atas itu udah nggak bayar lagi nih. Udah nggak bayar. Tapi pas 10 tahun keluar 100 juta. 100 juta buat biaya sekolah anaknya. Oh, itu bedanya di sekarang gini. Kalau komposisi dari kita kehidupan ya biasanya ada sebelah kiri sama sebelah kanan. Debit sama kredit. Iya. Masuk sama keluar. Iya. Sekarang lu rinciin nih, yang masuk apa aja, yang keluar apa aja. Iya. Ya kan? Misalkan yang masuk gaji, bonus segala macam gitu kan. Ya kan, misalkan ada usaha sampingan lah, ya kan. Masukin tuh semua, ya kan. Sebelah kanan itu biasanya adalah pengeluaran. Udah pasti beras tiap hari, susu tiap hari, ya kan. Nah, sama sebenarnya harusnya tuh ada lagi yang namanya asuransi. Sebenarnya orang tuh banyak yang sadar di situ. Berarti asuransi itu wajib dong berarti ya. Sebenarnya penting. Ya. Itu masuk di komposisi dari keluar masuknya cash flow dari lu itu. Cuman kan gini, ya, buat temen-temen nih ya. Terkadang mungkin buat kita yang mungkin mohon maaf ya, maksudnya kita kerja terus yang penghasilannya agak berlebih gitu bisa lah. Cuma kalau buat temen-temen yang istilahnya cuman harian lah gitu atau yang kasarnya misalnya maaf nih misalnya dia cuman ojol itu asuransi itu perlu nggak sih? Kembali lagi sih ke ya kalau bilang kembali kan kebutuhan gitu ya. Kebutuhan. Nah ini buat melekin teman-teman itu ada nggak sih maksudnya asuransi yang preminya itu buat kalangan pasti ada menengah ke bawah itu cuman tingkat covernya atau itunya tuh nggak sebesar yang itu. Jadi kan biasanya nih nggak mungkin dong lu cuma bayar 100.000 ternyata lu covernya 1 M. Ya, dia lihat lagi tingkat preminya lah ya. Kalau lu bayar sekian hasilnya kalau biasanya dari perusahaan asuransi ya hasilnya lebih besar gitu ya. Tapi seperti itu. Buat safety lumayan lah udah bagus ya. Nah, biasanya sih yang terpenting ya kalau buat kita yang masih pegawai ya kan. Kita kategorikan nih nasabahnya kayak lu pegawai atau ojol kan termasuk pegawai ya, pencari nafkah ya. Ya biasanya asuransi yang terpenting adalah kesehatan. Ya, kesehatan udah biasa. Jangan sampai nggak punya ya kan. Nah, kalaupun yang kedua yang udah berkeluarga pasti mentingin nih anak dong. Ya, udah pasti. Pendidikan. Ya dibuatin lah. Tapi tabungan pendidikan atau asuransi pendidikan. Asuransi itu berarti ada asuransi kesehatan, pendidikan. Ada nggak asuransi pernikahan? Misalnya gini, gue udah umur namanya untuk asuransi pernikahan sih belum ada. Belum ada ya? Wah, boleh itu disulit. ada temen gue. Jadi ibaratnya, wah kalau udah umur 35 tahun lu dijamin lu pasti nikah gitu kan. Lu kan asuransi aja waktu umur 25 tahun ada nggak? Nggak ada ya? Wah boleh juga tuh dibuat bank tuh sebenarnya itu bagus juga sih tuh. Iya. Jadi buat umur yang maksimal 40 tuh udah harus nikah gitu. Iya. Kalau lu nggak nikah nih ada asuransi nih. Jadi ntar dikasih lah gitu kan. Kasih apanya nih, jodohnya apa? Iya jodohnya lah biar ada asuransinya gitu kan. Tapi biasanya gini, kalau asuransi pernikahannya kembali kayak gitu, berarti lu butuh dana buat nikah. Kalau asuransi biaya nikah ada yang ikut. Ya, asuransi nikah. Itu kayaknya kalau asuransi nikah ya misalkan kalau selama nikah bayar terus tuh misalkan kalau terjadi
meninggal perceraian atau meninggal dunia salah satunya di cover sih itu ya belum sih. Belum ada ya? Ya, Berarti asuransi pernikahan belum ada ya? belum. Paling Enggak, asuransi soalnya ada kawan-kawan gue tuh yang beberapa tuh yang udah usianya. Ya kan gue juga udah termasuk lumayan nggak tua sih, tapi lebih dewasa lah daripada orang yang belum dewasa gitu. daripada gua. Iya. Ada juga yang belum nikah loh. Maksudnya kalau ada asuransi yang kayak gitu kan kita bisa 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 kasih yang umur-umur 25 gitu. Nih lu kalau misalnya Nah, itu makanya sebenarnya tuh asuransi tuh baiknya tuh sejak dini, Dok. maksudnya kayak Ya misalkan kayak pendidikan, ya lu dari muda gitu loh, ngumpulin buat pendidikan lo. Jadi kalau lu terjadi resiko di tengah jalan, pendidikan lu tetap gitu loh. tapi nggak semuanya semenjak dini itu bagus loh. Pernikahan dini aja nggak bagus. Bagus itu mah pernikahan dini. Iya katanya sih. Kan ini asuransi. Oh iya asuransi. Jadi gini, kalau asuransi itu konsepnya semakin muda, biasanya biayanya semakin murah yang Oh dibayar. iya benar-benar. Nah, makin tua makin tinggi. Karena Kenapa? resikonya tinggi. Resikonya tinggi, semakin tua kan semakin banyak Rematik, penyakit, kolesterol. Iya. penyakit itu kategorinya. Bener-bener. Nah, Gua kalau udah ngobrol-ngobrol tuh udah ngobrol-ngobrol. Waduh, gua biasa di sini kasih kolesterol udah tinggi. iya, jadi sejak muda tuh kalau bisa beli asuransi, misalkan asuransinya untuk pendidikan. Cuman gini, Dri. Teman-teman kita nih kayaknya kurang terlalu melek masalah asuransi. Walaupun kan tadi menurut tuh bilang asuransi itu penting ya atau Penting, kayak misalnya tadi ojol, ya kan? primer lah ya, Iya. bukan primer lah ya. Tapi gimana cara cara lu tuh ngasih tahu ke mereka tuh asuransi itu penting loh. Kan nggak semua orang juga berpikirnya kayak gue tadi ya kan. Ah, gue udah kesehatan udah punya dari kantor segala Iya. macam. Bahkan yang nggak punya asuransi itu masih dia nggak ada nih. Yang dari pemerintahan pun nggak Iya. punya. Dia gak dengan bayar deh. Daripada ribet-ribet klaim asuransi. Ya sekarang bisa bicara seperti itu nih. Pernah nih dok, gue ngalamin ke masih temen lah kayak ke lu, kayak Bang Angga gitu kan. Bahkan ini teman sekolah gue gitu kan. Gue lihat udah usahanya udah jalan gini-gini. Udah bagus lah, udah maksudnya udah partai settle lah, udah settle lah, udah besar lah ya, sekali beli rumah di Geraha gitu kan, yang klaster-klaster kayak gitu. Kenapa sih lu Nggak punya sampai asuransi. asuransi buat apa namanya dari pemerintahan aja lu nggak mau? Gue mending gue bayar lah dari gini. Oke, saat belum sakit atau Iya. belum terjadi resiko, dia masih bisa bayar gitu. Tapi setelah yang Sakit. namanya sakit, masuk rumah sakit, biaya sekian, ngeluh dok. Banyak itu deh. Jadi temen gue juga banyak. Wah, waktu pertama udah bikin, nah yang dari pemerintah tuh kan Iya, murah itu kan nggak penting, banyak murah. nggak mahal itu. Iya. Nggak mau dia. Ah ngapain gini-gini? Wah giliran sakit, Dumel kan? minta dibuatin. Nah iya, itu pasti. Nah, Makanya di bisa situ nggak tingkat ini? kepentingannya itu Aduh. sebenarnya orang itu nggak sadar doang gitu. Iya, giliran udah sakit dia buru-buru. Nah, kemarin gue tawarin nggak mau. Jadi maksudnya bukannya gue nawarin, gue juga maksudnya buat lu bagus lu. Maksudnya jaga-jaga lah. Lu Iya, ntar saat itu kan bahasanya jaga-jaga. ntar ya kita siapa sih yang mau sakit gitu kan? Tapi nanti ketika udah sakit, biaya yang dikeluarin itu nggak sedikit. Makanya yang di asuransi di tempat gue tuh biasanya adalah double claim. Ya, Satu. Kenapa? Karena biasanya pemerintah udah ngeluarin. Buat ya apa dong kita jualan lagi? Ya, makanya dia terbitkanlah adalah yang double claim. beda produk lah, yang Nah. lebih dari yang udah ada lah. Fungsinya, iya fungsinya kembali lagi kan kebutuhannya. Nah, biasanya tuh double claim, udah paling gampang tuh. Iya. Wah, udah banyak tahu juga nih masalah perbankan nih. Si Adri ini kan dia marketing perbankan nih. Tadi dia udah kasih tahu masalah tabungan, deposito, sampai asuransi dan investment. Coba kita korek lagi nih. Kita kupas lagi. Dri, menurut lu dari tadi dari 3 hal yang tadi 4 lah ya. Tabungan, deposito, asuransi dan investment. Oke lah jangan investment lah, 3 aja lah. Investment kita udah orang-orang di atas lah yang Investment banyak. Iya, Jadi udah. bisa di saham, Iya, di reksadana, udah ketiga. obligasi, unit Itu link, udah ketiganya itu udah orang-orang bukan bisa investasi di mata Iya. uang asing. Ya Itu itu bisa berat, juga kan? udah kelas berat lah. Kita naruh di dolar misalkan 10 tahun ke depan kan
Iya. Bisa beda kan nilainya? Treasury namanya. Iya, itu. Kayak gitu. Bentuk investasinya macam-macam. Udah yang umumnya tadi tuh. Tabungan, deposito, sama asuransi. Menurut lu dari tiga hal itu sebagai lu marketing perbankan, itu dari tiga hal itu mana yang paling sulit dan mana yang paling nggak sulit atau paling gampang lu tawarin produk itu ke masyarakat lah istilahnya. Nih kita ngobrolin dulu nih. Paling sulit sih ya itu tadi kembali lagi kan yang melek asuransi itu sulit. Asuransi. Ya, itu paling sulit tuh. Bahkan sebenarnya di Indonesia tuh perbankan aja tingkat eh, apa kebutuhan dari itunya juga masih kecil gitu loh. Kebutuhan maksudnya orang yang butuh asuransi kecil. Kecil karena kenapa? Tingkat kebutuhan perbankan aja masih kecil. Masih banyak banget di Indonesia tuh yang nggak masih kekeh gitu loh. Ah, nggak usah lah gue naruh di bank gitu loh. Oh, enggak, maksudnya Iya. orang tuh masih Jadi kenapa masih ada marketing kayak gue nih buat nawarin tabungan? Karena masih banyak banget di Indonesia tuh yang perbankan tuh nggak tahu gitu loh. orang mendingan naruh duit di bawa bantal gitu atau Bawa bantal. Begitu kebakaran, banjir, habis semua duitnya. kalau kebakaran angus, Iya, kalau banjir paling pada basah Nah, doang. makanya kan terbitlah yang namanya marketing buat nawarin gitu. Kalau tabung di bank nih aman. Terus bisa nikmatin fasilitasnya transfer, nggak bingung kan kalau mau kirim duit, segala macam, mau tarik duit, mau bayar di pusat pembelanjaan. Ya, wah apalagi sekarang udah ada query segala macam lah ya. Iya, Udah teknologi udah canggih. itu. Makanya dengan fitur-fitur perbankan yang banyak ini sih sebenarnya harusnya sih masyarakat Indonesia sih melek ya sama melek perbankan. sama. Iya. Memang sih dalam tanda kutip masih ada yang berbenturan dengan namanya riba. Nah, Oh iya, makanya terbitlah lagi Bank Syariah itu bank tadi. syariah itu. Masa khawatir kalau ada yang mengenai riba segala macam itu nanti masuknya ke syariah aja. Di situ menggunakan akad akad syariah Islam gitu loh. Cuman kalau dari omongan tadi kita ngobrol itu kan, yang paling sulit tadi balik lagi gue bilang, yang paling sulit berarti kan nawarin asuransi ya. Iya. Berarti secara nggak langsung teman-teman kita atau orang-orang yang ada di Indonesia itu sama asuransi itu agak kurang aware lah ya, Kurang walaupun aware dan bahkan dia lebih cenderung tidak mau sih. kenapa dia Karena merasa tuh belum butuh gitu. atau maksud gua Atau sayang. Ini, manfaatnya kayak tadi belum. dok, gue cerita teman gue, duit ada, bisnis miliaran, dia nggak mau punya asuransi karena egonya masih belum kebuka nih itunya, dia masih mentingin egonya tinggi gitu loh. Karena di saat itu belum terjadi resiko. Ya, Tapi setelah terjadi resiko tetap juga ngedumel. baru dia berasa Baru berasa manfaat asuransi gitu ya. manfaat asuransi gitu. Jadi makanya kalau asuransi ya kembali lagi kayak misalnya gue tanya kalau nih sekarang, yang lu butuhin asuransi apa? Ya mungkin kalau udah Mobil, udah ada belum asuransinya? mobil aja nggak ada gimana Mobil asuransi nggak ada. mobilnya? Mobilnya nggak ada? Iya, aduh. Kan beli mobil dulu baru ada asuransi mobil Ya dong. udah, nanti kalau beli mobil jangan lupa ada asuransinya. Tapi bukan berarti gua nggak pernah punya mobil. Tapi gua bener manfaat asuransi waktu gua ada mobil sih. Ya resiko-resiko yang kira-kira di luar dari kapasitas gue akhirnya ditanggung sama asuransi. Emang cuman kan waktu itu ngambilnya kredit jadi langsung ada asuransinya kan. Oke, jadi sesuai aja. Asuransi itu sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai asuransi yang lu beli nggak sesuai gitu loh. Lu maunya pendidikan, ternyata lu asuransi mobil. Ya beda dong. Iya. Yang di cover mobil lu doang, bukan pendidikan anak lu. Gitu. Oke, berarti kita bisa ambil kesimpulan nih. Perbankan itu sebenarnya kita butuh satu buat kita nyimpen duit, buat ya dari deposito itu buat investasi kita ya walaupun Dari bunganya deposito itu kan ada returnnya. ada return bunganya ya itu tinggal balik lagi kita mau atau enggak. Maksudnya dalam arti dari segi keamanan sih lebih bagus kita simpen di bank ya daripada di bawah bantal gitu ya. Iya. Terus asuransi itu juga ya dikatakan sebenarnya primer dia. Tapi tingkat kebutuhan buat kita itu masing-masing kita juga. Tapi kita harus melek juga. Sebenarnya butuh asuransi minimal kesehatan buat ngejaga. Kita siapa sih nggak mau? Siapa sih
yang Manusia tuh nggak bakal terhindar Mau- dari risiko sakit. iya, siapa sih nggak mau, tapi kita Kecuali lu robot. punya perlindungan minimal ada safety lah ya untuk biaya rumah Ya, sakit kan. dengan asuransi. Makanya Jadi makanya kan sedia payung sebelum banjir. banjir. Kalau DCI. Kalau CI banjir. Belum hujan. Oke guys, teman-teman di Centong, waduh, udah lama juga kita ngobrol-ngobrol masalah perbankan nih sama Adri nih. Nggak, banyak ilmu juga yang bisa kita dapetin dari obrolan kita ini masalah perbankan. Ya, back to masing-masing lagi sih sebenarnya. Tapi saran buat teman-teman, oke dari Adri langsung dah. Gimana menurut Adri nih, teman-teman itu bagusnya nggak di bank itu apa sih? Misalnya nabung dan deposito dan tadi apa asuransi. Iya, kalau buat teman-teman pesantren nih ya, pastinya nabung itu perlu ya. Ya. Daripada misalkan dapat penghasilan sekian, tahu-tahu bers habis gitu kan. Ternyata Maksudnya nabung di bank gitu, jangan nabung di ya maksudnya sisi nabung tuh ya pasti di bank gitu kan. Jadi konsepnya itu dari penghasilan yang kita punya tuh disimpan. adalah sebagian Ya, yang buat di ditabung. sebagian yang disimpan, nah itu ditabung, nah itu ditabungnya di bank, ya, misalkan kayak gitu. Nah, lebih aman lah. Setelah bisa ditabung, jangan lupa juga untuk sisihin juga sebagian buat asuransi. Asuransi. Ya, karena di situ asuransi pentingnya adalah menjaga aset kita supaya apa yang kita udah tabung nggak terkikis oleh namanya resiko. Tuh guys. Resikonya itu misalnya apa? Sakit. Sakit. Ya, misalkan Ya. sakit ke rumah sakit, Wah, misalkan biayanya nggak ada rumah, nggak ada asuransi, gede biayanya. tipes, misalkan sering ya, nama pekerja keras ya pasti sakitnya ya bahaya loh, tipes namanya nggak tidur, Lu sakit gua agak aman sih, paling cuma dikerokin sembuh. kerokin sembuh. Tapi kalau terjadi resikonya sakit Iya. harus dirawat kan butuh biayanya ekstra dong. Waduh, kalau udah ke rumah sakit itu biayanya nggak ampun. Gitu. Nggak kenal digit rumah sakit. Makanya lu jadi pengusaha rumah sakit. Sales obat tuh ketawa. Oke guys, thank you. Terima kasih banyak Bang Adri nih udah bagi-bagi ilmunya masalah dunia perbankan ya nggak? Dari tabungan, deposito, asuransi, investment dan lain-lain. Banyak semuanya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Balik lagi dan sekali lagi ngopi lagi nyok bareng Peace Centong. Ngopi lagi nyok, ngopi lagi, ngopi sini bersama kami, nongkrong lagi nyok, nongkrong lagi, nongkrong kita bikin kreasi, ngopi lagi nyok, ngopi lagi. Ngopi hitam kagak diaduk, nongkrong lagi nyok, nongkrong lagi, nongkrong sama anak Ciledug, nongkrong bareng anak Ciledug, nongkrongannya anak Ciledug. Centong kali